perkenalkan nama saya Ariana Rasening Wulandari, jurusan Digital Business Management dari Binus Online, NIM 280-2584-254. Di sini saya bersama teman saya, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Sukma Gumilang. Saya dari jurusan Psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mewawancari teman saya dengan bertema pendidikan berkualitas yang telah saya ambil dengan kelompok saya. Oke, Kak, saya mau nanya nih, gimana sih Kak, apa yang Kakak ketahui tentang pendidikan berkualitas itu dalam jurusan psikologi itu gimana sih? Oke, terima kasih. Menurut saya dalam pandangan, mungkin saya kan masih mahasiswa yang belum termasuk semesternya tinggi-tinggi banget, masih pengetahuan saya. Pendidikan berkualitas itu kan berpendidikan yang bagaimana siswanya mendapatkan prestasi dengan baik ya. Menurut saya, selain dalam segi akademi, prestasi itu secara akademi atau non-akademi ya, seperti olahraga gitu, kesehatan mental itu juga termasuk pengaruh dalam mendapatkan prestasi tersebut dalam secara emosional, tingkat stresnya, atau lain-lain. Selain itu kan kita juga tahu ya, banyak banget contoh-contoh sekarang seperti mahasiswa entah itu mahasiswa atau siswa SMP SD gitu membahas tentang gimana sih belajar dia mempengaruhi kesehatan mentalnya, entah itu karena banyak tugas atau gimana guru-gurunya mengajarnya membuat tingkat stres siswa-siswa tersebut itu tinggi. Jadi itu menurut saya berpengaruh banget bagaimana siswa tersebut mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Makanya itu banyak faktor-faktor lainnya juga. Oh, oke Kak. Karena kan tadi Kakak bilang faktor-faktornya juga banyak. Kira-kira apa sih Kak faktor-faktor yang bikin pendidikan itu berkualitas dalam segi psikologi itu faktornya mungkin apa sih Kak? Ya seperti itu. Dalam psikologi tadi udah kayak saya sebutin tadi, selain faktor psikologi, juga menurut saya pendidikan bagaimana siswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu ada juga dalam segi ekonomi. Ya, tuh psikologi yang tadi saya jelaskan juga ya bisa termasuk dalam berpengaruh, terus juga minat dari siswa tersebut, minat atau tidaknya kan dibalik lagi ke kitanya ya. Kalau misalnya kita menjalannya dengan tulus, dengan keadaan yang sehat atau motivasi yang tinggi, dijamin itu anak tersebut bakal mendapatkan pendidikan berkualitas. Dan bagaimana ekonomi pun mendukung pendidikan tersebut. Oh iya Kak, tadi kan Kakak sudah sebutin faktor-faktornya tuh. Dan aku mau nanya sih Kak, karena kan Kakak sekarang mahasiswa nih ya, dan juga sekarang lagi juga menempuh jurusan psikologi itu kan. Aku mau nanya nih, tips-tips Kakak yang udah pernah Kakak jalanin selama ini, mungkin ada beberapa tipsnya sih agar jurusan maupun jurusan lain atau mahasiswa-mahasiswa lain yang bisa belajar tuh bisa enjoy, agar apa ya Kak, jadi belajarnya tuh berkualitas juga nantinya gitu. Tipsnya mungkin ada Ilmunya masuk beberapa gitu. ya. Sejauh ini tips-tips dari saya mungkin secara umum aja ya, mungkin secara psikologi juga saya belum terlalu paham ya. Mungkin kalau dari saya sendiri bagaimana saya bisa berlanjut belajar untuk tetap fokus, itu yang pertama ya manajemen waktu. Gimana kita bisa mengatur waktu antara misalnya kita ada, kebetulan saya kan juga part time ya. Belajar iya, kerja, terus kita dalam part time itu saya juga nggak boleh mementingkan kerja, jadi harus seimbang. Nah, ya bagi-bagi waktu aja, gimana saat sebelum kerja saya harus mengerjakan tugas supaya ntar jangan terlalu mepet deadline. Nah, itu biasanya faktor utama yang bikin kita stres nih, karena aduh mau deadline terus kayak mendekati kan jadi bingung tuh, kerjaannya gerasa-gerusu, bikin stres, terus juga bahkan bikin pekerjaan kita belum tentu benar, jadi nggak maksimal gitu. Terus juga gimana kita menjaga kesehatan kalau misalnya kita kerja semampunya, atau kalau misalnya kita nggak mampu dalam tugas itu, minta keringanan atau bantuan orang lain. Nah, itu juga tuh pengaruh sosial juga. Gimana kita jangan terlalu tertutup sama orang-orang, kita harus tetap bersosialisasi gimana pun, kita kan makhluk sosial ya. Mau semandiri apapun, kita harus bantu
butuh bantuan orang lain. Nah, gitu kan biasanya di kampus kerja kelompok, saling tanya kalau misalnya pertanyaannya susah atau nanti kerja kelompok gitu sih. Dari tips saya. Nah, itu sih dari tips dari saya aja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Ariana? Mungkin kalau untuk pertanyaan cukup sih Kak. Tadi cukup menjawab semua sih Kak apa yang saya tanyain juga. Oh iya, untuk teman-teman semua, mungkin tips-tips dari Kak Vanessa ini bisa diambil ya untuk teman-teman semua yang sedang lagi menempuh pendidikan, baik yang SD, SMP ataupun SMA. Dan mungkin tips dari Kak Vanessa ini bisa apa ya? Untuk menempuh pendidikan kita tuh jadi mendapatkan ilmu yang berkualitas gitu ya. Dan di sini saya mungkin udah makasih banget ya Kak udah mau nyempetin waktu untuk saya wawancarai. Dan maaf juga kalau ganggu waktunya Kak kalau lagi kayak ada kesibukan lain mungkin ya. Oh, enggak kok, enggak sama sekali. Di sini juga saya senang bisa ngebantu Kak Ariana gitu. Jadi kita juga sharing-sharing ya, berbagi ilmu tentang gimana dalam segi psikologi, gimana mendapatkan berkualitas tuh sama tips-tips tadi mungkin bermanfaat ya buat adik-adik untuk dijalanin. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan.